kali ini adalah apakah pendidikan seks harus diajarkan di kurikulum sekolah? Nah, tapi sebelum itu ada pengertian dari debat. Apa sih debat itu? Debat adalah salah satu bentuk komunikasi lisan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Nah, mereka berusaha meyakinkan bahwa argumennya yang paling benar. Lalu ada tujuan debat apa sih tujuan debat itu? Jadi tujuan debat itu adalah meyakinkan dan memperdengarkan pendapat yang berbeda. Dan dengan debat tidak dapat menghargai perbedaan tersebut. Unsur-unsur debat memiliki 5. Yang pertama yaitu mosi. Mosi adalah pernyataan positif yang menentukan topik atau isu. Yang kedua adanya tim. Tim terbagi menjadi 3. Yang pertama tim afirmatif. Tim afirmatif adalah tim yang mendukung mosi. Lalu tim oposisi adalah tim yang menolak mosi. Yang ketiga adalah tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak mendukung mosi dan tidak menyetujui dan tidak menolak mosi. Yang ketiga, penonton atau juri adalah orang yang wilayah mengenai jalannya debat. Yang keempat, moderator. Moderator adalah orang yang memimpin suatu jalannya debat. Yang terakhir ada notulis. Notulis adalah orang yang bertugas mencatat hasil debat dan hasil debatnya disebut dengan notulen. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan hari ini, topik yang akan dibicarakan adalah mengenai pendidikan seks seharusnya dijalankan di kurikulum sekolah. Perkenalkan, saya Derik selaku moderator yang akan menjalani debat pada siang hari. Dan notulis kita yaitu saya Rifat Ulisa sebagai notulis. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim afirmatif dan tim oposisi. Pertama-tama saya akan jelaskan peraturan debat hari ini. Pertama, debat akan dilaksanakan pada waktu 15 menit. Serta dapat memulai menjawab setelah saya selesai menyampaikan pertanyaan. Kedua, kemudian kelompok diberi waktu selama 2 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Ketiga, pendapat yang disampaikan tidak diperbolehkan keluar dari topik yang dibahas. Keempat, pendapat yang disampaikan tidak diperbolehkan bersinggungan dengan tentang laksana atau saling mengajarkan kelompok lain. Kelima, setiap kelompok tidak diperkenankan untuk melakukan instruksi ketika kelompok lain belum selesai menyampaikan paparannya. Baik, saya akan bersedia untuk peraturan debatnya. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada kedua kelompok untuk bersuara pendapat kelompok dan anggotanya, dimulai dari tim afirmatif. Silakan untuk terima kasih waktunya. Perkenalkan dari tim afirmatif, yaitu saya dan mereka. Saya Intan Raini. Saya Muhammad Taufik. Silakan untuk. Dan yang kedua adalah tim oposisi. Silakan perkenalkan. Terima kasih moderator kami dari tim oposisi. Saya Dewi. Saya Nesa Wamalia. Saya Jessica. Baik, terima kasih. Silakan dibuka. Baik, akan saya ulangi topik hari ini. Topik hari ini adalah apakah pendidikan seks seharusnya diajarkan di kurikulum sekolah? Silakan tim afirmatif menyampaikan argumennya mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Sunarto. Dikatakan oleh Dr. Haji Project kemudian pendidikan seksual harus diusia ini karena kemampuan anak dari ayat ajaran atau seks selain di rumah pendidikan seksual juga pendidikan sekolah kan bisa dia mendapatkan kawasan dompet dan bulan itu di sekolah yang itu hanya anak saya dengan jenjang pendidikan. Baik, Baik, kita sudah mendengarkan argumen dari kelompok afirmatif. Selanjutnya kita dengarkan argumen dari kelompok oposisi. Silakan kelompok oposisi menjelaskan argumennya 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Tetapi tidak terdapat kemungkinan anak salah memahami tentang materi ataupun pendidikan seks ini. Jika pendidik salah mengajarkan, tidak dapat memahami pikiran, perkataan ataupun perilaku anak tersebut. Sebuah studi terbaru yang dipublikasi dalam British Medical Journal menemukan fakta bahwa setidaknya negara yang berbeda anak-anak sekolah tidak menyukai cara mereka diajarkan tentang seks di sekolah. Tetapi menurut Pandora Rakau, seorang peneliti di metodologi penelitian kesehatan masyarakat di Universitas of Bristol di Inggris, menurutnya siswa-siswi di sekolah menganggap bahwa seks adalah topik yang memalukan dan hasilnya malah membuat semua yang terlibat merasa canggung oleh pembahasan tersebut. Baik, apa kabar?
Silakan tim afirmatif menanggapi argumen dari tim apapun 2 menit dari peserta. Terima kasih moderator. Tetapi ada suatu hal yang perlu digagalkan pendidikan di kalangan anak, remaja dan dewasa, yakni sebagai salah satu penyebab paling besar seperti pada kasus ataupun pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur mengambil seketika atau di bawah umur. Bahkan di minggu pertama bulan Januari 2023, 7 pelajar SMP mengambil dan ada yang sudah melakukan. Lalu ada kenyataan pembahasan topik seks bukan hal yang memalukan karena hal tersebut sangat penting untuk dibicarakan sebagai penjawab kasus kehamilan di luar nikah. Menurut kami, bila ditiadakan edukasi edukatif, kasus kehamilan akan terus meningkat. Itu kata-kata silakan tim oposisi menanggapi argumen dari tim afirmatif. 2 menit dari sekarang. Lalu, apakah dengan jajatannya edukasi tersebut dapat mengurangi rasa penasaran seorang anak yang tidak melakukan hal tersebut? Karena pada kenyataannya, timur dari artikel yang dipublikasi oleh online.com menyatakan bahwa pembicaraan tentang seks yang berlebihan dapat mempengaruhi kefokusan anak, lalu membuat mereka memikirkannya. Pendidikan seks sering mengajarkan tentang praktik seks aman, namun jangan ketahui sekolah yang lebih menekankan tentang pantangan-pantangan untuk tidak melakukan seks tersebut. Lalu seperti artikel yang dipublikasikan oleh bonex.co.id menyatakan bahwa adanya edukasi seks yang keliru di kalangan siswa dan siswi. Menyatakan bahwa sebanyak 33% mengaku pernah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dan 58%-nya masih berusia sangat muda, kisaran umur 12 sampai 20 tahun. Jadi, katakan, terima kasih. Baik, silakan tim afirmatif menjawab pertanyaan dari tim oposisi 2 menit dari sekarang. Ya, baik. Oleh karena itu, remaja yang sangat penasaran akan diberikan dampak yang akan terjadi apabila rasa penasaran akan terus dilakukan dan sanksi yang akan dipertanggungjawabkan. Rasa penasaran bukan akhir dari pemberhentiannya edukasi seks. Karena rasa penasaran tercipta bagi mereka yang kurang pengetahuan mengenai pentingnya seks. Rasa penasaran bisa didapatkan dengan melakukan kegiatan positif. Dan seharusnya pendidikan seks dijadikan kurikulum di sekolah. Baik, dan cukup. Baik, silakan tim oposisi menanggapi argumen dari tim afirmatif 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Bentuk pendidikan seks dengan begitu menurut saya ini sangat baik sekian. Karena dengan pendidikan itu, pendidikan seks akan diikuti oleh anak tidak akan meningkatkan rasa penasaran yang lebih berkanak untuk melakukan hal seks tersebut. Bahkan, Menteri Pendidikan Nasional mengaku pada tahun 2010 menyatakan tidak setuju dengan keinginan lengkap untuk dihadirkannya pendidikan seks di sekolah pada dulu. Dalam keterangannya, pendidikan seks tidak perlu dijadikan salah satu kurikulum di sekolah karena pendidikan seks di sekolah kan muncul dalam pendidikannya, muncul secara alamiah. Melainkan ya, sekolah seharusnya lebih memperhatikan bagaimana film porno atau majalah-majalah porno tidak beredar di kalangan siswa dan siswi. Beliau setuju bila para guru aktif untuk mempelajari atau pemeriksaan terhadap siswa dan siswi melalui handphone dan draft. Baik, saya mengatakan. Baik, penyampaian argumen saya dan cukup. Silakan tim afirmatif dan tim oposisi menyampaikan ulasan berikut. Waktu yang tersedia sebanyak 40 menit. Silakan dimulai dari tim afirmatif. Baik, kami akan menyampaikan ulasan bentuk dari tim afirmatif. Yang pertama, pendidikan seks seharusnya dijadikan kurikulum di sekolah. Yang kedua, pendidikan seks sangat penting bagi kalangan anak, remaja, dan dewasa. Walaupun demikian, kami juga dapat menerima pendapat dari tim oposisi bahwa mereka tidak setuju dengan pendapat kami. Sudah cukup. Baik, silakan tim oposisi 1 menit mulai dari sekarang untuk menyampaikan ulasan. Terima kasih. Seperti yang kami paparkan sebelumnya, bahwa kami tidak setuju dengan menjadikannya pendidikan seks dijadikan kurikulum di sekolah. Namun kami
Kami menghormati pendapat dari masing-masing, kemudian masing-masing setuju bahwa pendidikan seks dijadikan kurikulum sekolah. Terima kasih atas perhatian dari kedua tim. Oleh karena kebanggaan politik dari kedua tim telah mendapatkan anak ini, sesi debat telah berakhir dan ada kesimpulan dari debat terakhir. Jadi kesimpulannya yaitu tim afirmatif berpendapat bahwa pendidikan seks sangat penting untuk menghindari peningkatan kehamilan, dan tim oposisi berpendapat bahwa anak akan salah paham mengenai pendidikan seks dan akan meningkatkan rasa ketakutan mereka terhadap seks. Dengan demikian kita harus saling menghargai pendapat sama lain. Baik, cukup sekian dari kedua debat kita pada kali ini. Cukup sekian dan terima kasih.